dikasihi Tuhan, kembali lagi kita di ibadah tengah minggu suara kebenaran. Mari kita mau datang mencari Tuhan. Kita mau berada di dalam hadirat-Nya, rindu untuk mencari wajah-Nya. Bersama kita mau menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu Tuhan, ku rindukan hadir-Mu Tuhan. Amin. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Engkau yang ku harapkan, ku rindukan kehadiran-Mu, ku mencari hadirat-Mu ya Bapa. Ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu Tuhan, ku rindukan hadir-Mu Tuhan. Yes Lord, hanya Kau yang ku nantikan, hanya Engkau yang ku harapkan, ku rindukan kehadiran-Mu. Bersama kita mau menyembah Tuhan, katakan ku perlu Kau lebih dari napasku ya Bapa. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam hidupku. Hanya Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Ku perlu Kau Tuhan, haleluya. Ku perlu Kau lebih dari napasku ya Tuhan. Amin. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Saudara, mari kita lebih sungguh lagi masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita bersama mau katakan haleluya. Ku mencari hadirat-Mu ya Bapa, ku mencari wajah-Mu Tuhan, ku rindukan hadir-Mu
katakan, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau lebih dari nafasku. Yes Lord, ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Kaulah satu-satunya, Kaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Kami perlu Tuhan, ku perlu Kau lebih dari nafasku. Kami perlu Kau Tuhan. Yes Lord. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Engkaulah kehidupan kami ya Allah. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Hanya Engkau satu-satunya kehidupan kami Tuhan. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pakai kami Tuhan, nikmati hidup kami Tuhan. Perkenankan kami. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus permataku, Tuhan Yesus yang termulia. Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau ku puja. Segenap hati Kau ku sembah. Jiwa bersuka memujimu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Katakan indah, indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Kilau dunia, luruh di hadapanmu. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Tiada yang seindah selain Engkau Bapa. Tiada yang seterang mentari selain Engkau. Kami mau mengucap syukur buat kasih setiamu. Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus yang ku cinta. Tiada Allah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau ku puja. Amin.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Roh Kudus, lembutkan hati setiap masing-masing kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang telah kami terima yang berasal daripada-Mu Tuhan. Sungguh tak terhitung, tak terkira. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Ini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Ini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu, bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Oh, dengan apa ya Bapa? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan
Shalom Bapak Ibu terkasih, Jemaat GSKI California. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Riko Silain. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian. Kita teduhkan hati, gelombang jiwa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini. Satu sisa peringatan. Tak pernah kau tahu denyut akhir langkahmu, desa terhenti di tepi peraduan. Kuntum bunga tak lagi menyapa embun pagi, fajar mentari seakan tak pasti. Kerlingmu tak mampu beri isyarat bisu, kosong tatapan tanda kering harapan. Tamat pentas hidupmu, segalanya terasa pilu, sepi sendiri di lorong kekalmu. Siapapun tak akan bisa membusungkan dada tatkala roh jiwa lepas dari raga. Baru kau sadari kau bukan siapa-siapa, betapa nestapa dirimu. Angkuhmu dalam kemewahan, meremehkan Tuhan, kau bawa dirimu dalam kehinaan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Tak pernah kau tahu denyut akhir langkahmu, tak pernah kau tahu denyut akhir langkahmu, desa terhenti di tepi peraduan. Kuntum bunga tak lagi menyapa embun pagi, fajar mentari seakan tak pasti. Kerlingmu tak mampu beri isyarat bisu, kosong tatapan tanda kering harapan. Tamat pentas hidupmu, segalanya terasa pilu, sepi sendiri di lorong kekalmu. Siapapun tak akan bisa membusungkan dada tatkala roh jiwa lepas dari raga. Baru kau sadari kau bukan siapa-siapa, betapa nestapa dirimu. Angkuhmu dalam kemewahan, meremehkan Tuhan, kau bawa dirimu dalam kehinaan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan.
Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami membutuhkan firman-Mu agar hidup kami ada senantiasa di dalam track-Nya Tuhan, di jalurnya Tuhan. Bapa, kami tidak mau merelakan waktu-waktu yang kami miliki, sisa waktu yang kami miliki berlalu tanpa arti. Bapa, sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu dan dengan sepenuh hati kami mengizinkan Tuhan berbicara. Ini waktu yang baik bagi kami. Ini kesempatan yang baik. Kesempatan yang mungkin tidak berulang. Kami mau mengisi bejana hati kami dengan firman-Mu. Bapa, berbicaralah Tuhan. Bapa, beri firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami Tuhan. Dan Tuhan pakai anak-Mu ini menjadi saluran berkat bagi kekasih-kekasih Tuhan yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mengapa Tuhan begitu sangat perhatian kepada manusia setelah manusia jatuh dalam dosa? Mengapa Tuhan begitu concern, begitu peduli akan keselamatan jiwa manusia? Mengapa Tuhan begitu berupaya agar manusia memperoleh keselamatan? Dengan kata lain, Tuhan begitu gusar. Ada kegusaran di dalam hati Allah. Setelah Elohim Yahweh mengetahui bahwa manusia yang diciptakannya, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Tuhan begitu gusar. Dan kegusaran Tuhan ini beralasan. Memiliki alasan. Nah Bapak Ibu, bentuk kegusaran Bapa Yahweh terhadap keadaan manusia yang jatuh dalam dosa, di mana Tuhan berusaha membuat rancangan agar manusia dapat memperoleh keselamatan. Saudara lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Kita buka bersama. Kejadian pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya yang dimaksud ini siapa? Dan apa yang Tuhan katakan ini merupakan sebuah strategi Elohim Yahweh di dalam menghadapi dosa manusia. Strategi Elohim Yahweh untuk menyelamatkan manusia. Di mana? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mampu menyelesaikan dosanya sendiri. Saya ulangi. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak mampu menanggulangi atau menghadapi dosanya. Manusia tidak dapat menyelesaikan dosanya sendiri. Itu sebabnya Bapa berinisiatif untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanan putra tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan menghadirkan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah bumi. Untuk apa? Menjadi korban, menjadi penebus dosa.
Dan strategi Allah ini di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini merupakan sebuah proto-evangelium. Strategi rencana keselamatan Allah bagi manusia. Ini berita kabar sukacita pertama. Ini berita penginjilan pertama yang Allah sampaikan. Dan digenapi di dalam Yohanes 3:16. Di dalam Kejadian, di dalam perjanjian baru maksud saya. Di dalam perjanjian baru digenapi. Janji keselamatan di mana keturunanmu akan meremukkan kepalanya, meremukkan kepala ular tua itu. Digenapi. Tuhan Yesus dihadirkan di tengah-tengah kehidupan manusia yang berdosa. Dan Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal. Supaya kepada setiap orang yang percaya. Bagi orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal bagi yang percaya. Tekanan dari ayat ini adalah kasih Allah yang begitu besar. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Ini anak yang tunggal. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Satu-satunya. Milik satu-satunya. Kepunyaan satu-satunya. Elohim Yahweh. Kesayangan Bapa satu-satunya. Diutus. Dan menjadi korban. Kalau kita punya rumah satu-satunya belum tentu kita mau menyerahkan. Untuk pekerjaan Tuhan belum tentu. Kita punya nyawa satu. Lalu kita menyerahkannya untuk melayani Tuhan. Belum tentu. Kita mau menyerahkannya untuk Tuhan. Tetapi Bapa di surga menyerahkan putra tunggalnya. Tidak ada yang lain, satu-satunya. Berat, karena satu-satunya. Putra kesayangannya berat. Milik kesayangannya, milik satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan memiliki potensi. Putra tunggal Bapa ini bisa gagal. Ini berat. Tapi Tuhan dengan rela menyerahkan, menghadirkannya di bumi. Demi keselamatan saudara dan saya. Dan demi menggenapi janji strategi keselamatan yang Allah rencanakan di dalam Kejadian 5:15. Kejadian 3 ayat 15 maksud saya. Ini Tuhan sudah genapi. Nah kita baca kembali Bapak Ibu. Saya mau menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu care, begitu peduli. Dan perhatiannya kepada manusia sangat besar. Demi keselamatan manusia. Tuhan memikirkan bagaimana keselamatan manusia itu bisa disediakan Tuhan. Dan kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Kita baca kembali. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara perhatikan bagaimana manusia yang berdosa, manusia yang memberontak kepada Allah itu masih diperhatikan Allah. Tuhan tidak membiarkan manusia itu binasa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menyadari dirinya telanjang. Lalu manusia itu menyemat daun pohon ara dan menjadikannya pakaian. Untuk menutupi keadaannya yang telanjang. Untuk menutupi keadaannya yang berdosa. Dia malu di hadapan Tuhan. Dia malu terhadap dirinya. Dan dia mengusahakan atau menutupi kesalahannya dengan menyemat daun pohon ara dan menjadikannya pakaian. Tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan Allah tidak berkenan. Itu sebabnya Tuhan Allah kemudian membuat pakaian yang lain. Tuhan mengganti pakaian yang digunakan oleh manusia dari daun ara, menggantinya
dengan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Berarti sebelum Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, tentu binatang itu terlebih dahulu disembelih. Dan ini pembunuhan pertama terhadap binatang atau hewan. Sebelumnya belum pernah terjadi. Ini yang pertama. Betapa sialnya hewan itu. Menjadi hewan pertama yang disembelih. Dan kulitnya digunakan untuk pakaian bagi manusia. Bagi Adam dan Hawa. Kulit binatang. Tuhan yang membuatkan pakaian. Itu sebabnya kita bisa berpakaian seperti ini ya. Tuhan yang awalnya menciptakan pakaian, membuat, menjahit, dan kemudian memberikannya kepada manusia. Dan manusia bukan hanya memperoleh baju yang baru dari kulit hewan. Tetapi juga Tuhan Allah mengenakannya kepada mereka. Tuhan yang mengenakan pakaian dari kulit binatang ini kepada Adam dan Hawa. Dan mereka mengenakannya, Bapak Ibu. Persis seperti waktu kita masih bayi merah. Orang tua kita yang mengenakan gurita lalu membedong kita. Karena kenapa harus orang tua kita yang mengenakan gurita? Kita tidak bisa mengenakan gurita sendiri. Kita tidak bisa membuat membedong diri kita sendiri. Kita tidak bisa memakai pakaian sendiri karena masih kecil. Begitu juga dengan manusia. Tuhan Allah menciptakan pakaian dan manusia tidak bisa menggunakannya. Tuhan yang memakaikannya kepada manusia. Ini bukti cinta Tuhan. Ini bukti kasihnya Tuhan yang besar kepada manusia. Manusia yang nakal, manusia yang bodoh, manusia yang memberontak kepada Allah, manusia yang mengecewakan Tuhan Allah. Tapi kasih Allah tidak berubah. Tetap diupayakannya agar manusia dapat diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, perhatikan. Kenapa Tuhan Allah tidak memperlakukan hewan seperti Tuhan memperlakukan manusia? Manusia diupayakan Tuhan memperoleh keselamatan. Kepada hewan tidak. Padahal gara-gara manusia bumi terkutuk, termasuk hewan. Tapi Tuhan tidak menyelamatkan hewan. Tuhan tidak memberikan jalan keselamatan untuk hewan. Tuhan tidak memedulikan hewan. Tapi kepada manusia, Tuhan sangat care, Tuhan sangat peduli dan mengupayakan keselamatan manusia. Boleh saya katakan kembali, Tuhan gusar dengan keselamatan manusia. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan gusar. Gusar itu adalah perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang terancam. Dan Tuhan tidak menghendaki manusia binasa. Itu sebabnya Tuhan mengupayakan, berusaha supaya manusia bisa mengalami keselamatan. Manusia bisa diselamatkan dari kebinasaan. Seandainya Bapak Ibu, anak kita satu-satunya terpapar narkoba, apa yang kita lakukan? Anak kita satu-satunya, anak kesayangan kita bahkan satu-satunya terpapar narkoba, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita upayakan? Orang tua yang baik pasti gusar. Beda kalau orang tuanya pemakai, sama-sama pemakai, pengguna narkoba, tentu dia tos. Tos dengan anaknya. Kita sama nak, mari kita kerjasama. Tidak gusar. Tapi orang tua yang baik, begitu anaknya diketahui terpapar narkoba, dia gusar. Anakku harus diselamatkan, gimana caranya? Entah harus masuk ke rehabilitasi, entah harus diasingkan ke tempat yang terpencil. Pokoknya seorang orang tua yang baik akan mengupayakan gimana caranya, apapun caranya. Pokoknya anaknya bisa diselamatkan supaya bisa terlepas dari jerat narkoba.
itu orang tua yang baik. Sebab kalau tidak, anak ini bisa binasa, OD, overdosis karena obat terlarang. Atau ditangkap polisi sebagai pengedar. Begitu juga Tuhan yang maha baik gusar. Begitu manusia jatuh dalam dosa. Ini yang membuat Tuhan gusar. Tapi saya akan menjelaskan lebih lanjut. Alasan apa yang membuat Tuhan menjadi sangat gusar? Kenapa kepada binatang tidak gusar? Tuhan tidak memperlakukan binatang seperti memperlakukan manusia. Tuhan tidak peduli dengan kebinasan binatang. Mengapa? Kalau kita membaca di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan apa? Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Perhatikan ada kata roh. Tubuh kembali kepada tanah. Begitu manusia meninggal setelah jatuh dalam dosa, ada kematian kan? Begitu manusia meninggal, tatkala jiwa dan roh lepas dari raga, lepas dari tubuh, maka tubuh yang mati itu tidak berfungsi lagi, maka tubuh yang mati itu akan menjadi tanah. Sebab ketika manusia diciptakan dengan unsur atau manusia diciptakan dengan bahan dasarnya tanah, tubuh kita kembali menjadi tanah. Tetapi perhatikan, roh dikatakan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi roh manusia itu dari Allah. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, maka manusia yang diciptakan Allah itu diberikan roh oleh Tuhan Allah. Apa itu roh? Roh adalah unsur kekal dari Allah. Unsur kekal dari Allah. Supaya manusia dapat berinteraksi. Berinteraksi dengan Elohim Yahweh, dengan Bapa di surga. Kalau roh bisa berinteraksi. Roh ditempatkan dalam diri manusia. Itu unsur kekal supaya manusia dapat berinteraksi. Dengan manusia bisa berinteraksi dengan penciptanya, maka manusia bisa membangun relationship dengan Bapa. Manusia bisa membangun hubungan dengan Bapa. Hewan itu bisa diajar berdoa. Tetapi sesungguhnya mereka hanya mempraktekkan teknik berdoa. Tetapi tidak ada relasi dengan Tuhan. Beda dengan manusia. Manusia punya teknik berdoa, cara berdoa. Misalnya lipat tangan, tutup mata, lalu berbicara. Nah ketika manusia berbicara, karena kita memiliki roh, kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Bisa nyambung dengan Tuhan. Bisa mengerti pikiran dan perasaan Tuhan karena memiliki roh. Kalau hewan tidak. Tapi ada Pak, hewan tetangga saya pinter Pak diajak berdoa. Sebelum makan berdoa dulu. Sebelum berdoa mereka tidak makan makanan yang sudah diberikan itu. Kan ada begitu anjing yang dilatih. Dia punya makanan anjing itu. Lalu ditaruh di lantai dan anjingnya itu kemudian menghampiri lalu dia berkata stop. Sit. Sit. Anjingnya duduk. Dan dia bisa berkata, leave it. Dan anjing itu tidak mau makan. Sebelum tuannya berkata, oke. Begitu katakan oke, baru makan. Kenapa? Sebelum, atau kadang-kadang tuannya ajak berdoa sebelum kata amin, anjing itu tidak makan. Begitu amin, anjing itu baru makan. Apakah dia berdoa? Dia tidak berdoa. Anjing tidak punya roh, sehingga tidak bisa bersekutu dengan Allah. Dan tidak bisa mengerti pikiran dan perasaan penciptanya. Sebab tidak punya roh. Jadi saudara kalau punya anjing kesayangan saudara, mati, biarlah mati.
Tidak perlu ditangisi berhari-hari berlarut-larut. Anjing mah banyak. Tapi Pak, anjing ini satu-satunya Pak yang pintar. Anjing yang lain juga bisa dilatih dan pintar seperti itu. Bisa. Jadi tidak perlu ditangisi. Apalagi saudara memperlakukan anjing seperti manusia. Pada hari ulang tahunnya, saudara bikin acara ulang tahun. Kadang-kadang ada orang yang membuat ulang tahun buat anjingnya saja besar-besaran, mengeluarkan dana yang besar. Buat saya tidak worth it itu. Ya tapi kan uang saudara, ya terserah saudara. Cuma kalau saya menilai tidak worth it. Kalau uang itu daripada untuk pesta ulang tahun anjing, lebih baik uang itu untuk pekerjaan Tuhan. Saudara bisa mengirim kepada panti asuhan atau sekolah-sekolah tinggi, teologi, ya seminar-seminar yang membutuhkan dukungan dana, jauh lebih berguna, jauh lebih bermanfaat daripada ulang tahun buat anjing. Lalu begitu meninggal anjingnya undang pendeta untuk acara pemakaman. Kalau buat hal ini saudara jangan undang saya tidak akan datang. Saya tidak akan datang. Kalau mau mengundang pendeta yang lain silahkan untuk kremasi atau pemakaman anjing ini. Sebab anjing tidak memiliki roh. Tidak perlu buat ada upacara-upacara. Dan Tuhan sendiri tidak memperlakukan anjing dengan spesial. Atau hewan secara spesial, hewan yang lain. Tidak. Manusia diperhatikan Tuhan secara spesial karena memiliki roh. Roh yang dari Allah. Dan roh yang dari Allah itu unsur kekal. Dan Tuhan sangat mengingininya. Kalau kita membaca di dalam Yakobus 4 ayat 5. Yakobus 4 ayat 5 mengatakan demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Memang ayat ini menjadi misteri bagi banyak orang. Apa artinya? Kok roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu? Diingininya dengan cemburu. Ya, sebab roh yang Allah tempatkan dalam diri manusia itu ciptaan Tuhan. Berasal dari Tuhan. Unsur kekal yang Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia bisa dapat berinteraksi dengan Tuhan. Unsur kekal. Kekal Pak. Tuhan tidak menghendaki unsur kekal ini kemudian diseret ke api kekal. Itu sebabnya Tuhan gusar jangan sampai manusia dengan unsur kekal yang ada padanya ini. Yang ada pada manusia terseret ke api kekal. Gusar, itu sebabnya Tuhan segera membuat rancangan atau strategi rencana keselamatan bagi manusia. Dan Tuhan tunjukkan cintanya kepada manusia. Supaya manusia bisa diselamatkan. Dan Tuhan benar-benar mengingini roh kita. Roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Artinya Tuhan mengingini roh yang ada pada manusia dengan amat sangat. Ketika manusia diciptakan Allah, Tuhan pada hari penciptaannya itu kan Tuhan memberikan unsur kekal itu. Unsur kekal itu yaitu roh. Ia sangat diingini oleh Allah. Itu sebabnya bukan tanpa alasan jika Alkitab mengatakan tadi ya. Bukan tanpa alasan Tuhan mengingini roh itu. Karena apa? Tuhan bukan ngada-ngada. Mengingini roh yang dari manusia, bukan mengada-ngada. Bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar. Bukan Tuhan ngadi-ngadi. Itu bahasa yang sekarang, ngada-ngada maksudnya. Tuhan punya alasan mengapa dia sangat mengingini roh yang ditempatkan dalam diri manusia. Sebab roh yang sebab roh yang ada pada manusia itu berasal dari Allah. Jadi milik siapa? Milik Allah. Allah yang menciptakannya, milik Allah. Nah, itu sebabnya dengan sangat cemburu Tuhan itu mengingini dengan amat sangat kuat. Mengingini roh yang ditaruh Tuhan di dalam diri manusia agar tidak binasa. Dan Tuhan mengupayakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang membuat Tuhan gusar. Sangat mengerikan jika roh
diseret oleh jiwa yang rusak ke api kekal. Nah, roh itu Bapak Ibu perhatikan, roh itu sebetulnya satu unsur yang Alkitab juga mengatakan bahwa roh itu penurut daging lemah. Jadi roh itu dibawa kemana aja diam saja. Dan roh itu seperti kertas putih. Kalau kita mau memberi warna hitam, dominasi hitam akan jadi hitam, dominasi merah jadi merah. Roh itu menurut. Nah oleh sebab itu, unsur kekal ini jangan sampai diwarnai oleh warna yang lain. Harusnya warna yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang bisa pada akhirnya membawa manusia kepada kekekalan, bukan kepada kebinasaan. Nah, dan roh ini, unsur dari Allah bisa bertumbuh. Menjadi semakin kuat dan menguasai jiwa. Jiwa, ini tubuh kita Bapak Ibu, tubuh kita lalu ada jiwa. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Tubuh ini raga, di dalam kita ada jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Nah pikiran, perasaan dan kehendak ini dapat memengaruhi, mewarnai roh. Itu sebabnya jiwa kita bisa rusak jika kita punya mata ini jendela jiwa dan telinga. Jika kita lebih banyak melihat hal-hal yang memang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah itu akan mewarnai jiwa kita yang pada akhirnya dapat membangun roh kita. Roh kita semakin bertumbuh sesuai dengan rancangan Allah atau tidak tergantung dari apa yang dilihat oleh mata jasmani yang kemudian itu mewarnai jiwa. Dan jiwa pada akhirnya mewarnai roh. Nah kalau yang kita lihat adalah film-film dewasa, yang kita lihat adalah semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita konsumsi lebih banyak hal yang tidak berkenan. Dan kita lebih banyak mendengar hal-hal yang bukan dari Allah, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah ini akan membuat roh kita kerdil. Membuat roh kita kerdil dan tidak menjadi kuat. Roh kita kerdil, jiwa kita yang rusak menguasai roh kita dan roh kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian jiwa yang rusak ini, begitu tubuh kita mati, jadi tanah, jiwa yang rusak ini menguasai roh dan membawanya ke api kekal. Karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Roh itu penurut, tapi kalah. Jiwa lebih kuat. Nah seharusnya dengan mata, jasmani, telinga kita banyak mendengar yang benar, melihat yang benar. Banyak mengkonsumsi firman Tuhan, dengar khotbah, melihat khotbah, melayani Tuhan. Hal yang sedap didengar, hal yang seharusnya kita dengar, hal yang mulia. Itu yang kita konsumsi harusnya lebih banyak. Supaya roh kita lebih kuat dan semakin kuat. Karena mengisi pikiran kita, jiwa kita dengan hal-hal yang benar. Supaya roh kita makin kuat, makin dewasa. Mana yang lebih kuat? Jiwa dengan roh. Tergantung apa yang dikonsumsi. Kalau kesenangan daging yang tidak sesuai kehendak Allah mengisi pikiran, mengisi jiwa, roh kita kerdil. Tapi kalau jiwa kita terus diisi kebenaran, maka roh kita akan semakin kuat. Dan roh itu merupakan sarana dari Allah supaya manusia bisa mengerti pikiran Allah. Supaya manusia bisa mengerti perasaan Allah dan kehendak Allah. Jika roh lebih kuat, maka pada akhirnya manusia bisa menjadi sahabat Allah. Karena roh menjadi dewasa. Roh bisa mengerti pikiran perasaan Allah. Nah itu membuat kita, roh kita bisa mengerti pikiran perasaan Allah. Dengan demikian kita bisa menjadi sahabat Allah. Sahabat Allah adalah orang-orang yang bisa mengerti pikiran perasaan Allah. Selain itu, dengan roh kita yang semakin besar dan mendominasi jiwa, maka roh yang penurut ini akan menuruti semua kehendak Allah.
kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, mengerti apa yang Tuhan pikirkan. Dan selain menjadi sahabat Allah, kita dapat menjadi sekutunya Allah. Selain menjadi sekutunya Allah, kita juga menjadi keluarganya Allah. Sebab hanya orang-orang yang mengerti pikiran perasaan Allah yang bisa menjadi sekutunya Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan, menjadi keluarganya Tuhan. Binatang tidak bisa bersahabat dengan Tuhan, tidak ada. Di Alkitab mengatakan sahabat Tuhan itu binatang, tidak. Manusia. Karena binatang tidak punya roh. Makanya Tuhan tidak mengingini apapun dari binatang. Tuhan mengingini sesuatu dari manusia, roh. Supaya manusia bisa bertumbuh menjadi dewasa, rohnya. Dan pada akhirnya dengan rohnya itu manusia bisa mencapai keadaan berkenan dan dibawa Tuhan ke langit baru dan bumi baru. Roh kita ini kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Karenanya Bapak Ibu mulai sekarang, kalau Tuhan saja gusar, harusnya Tuhan gusar terhadap keselamatan jiwa manusia. Harusnya kita pun gusar terhadap keselamatan kita. Artinya jangan biarkan kita binasa dengan mengkonsumsi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semua hal yang tidak penting, yang tidak membawa kita ke langit baru, bumi baru, yang tidak berkaitan dengan langit baru, bumi baru. Makanya dibatasi untuk mengkonsumsi hal-hal yang duniawi, yang tidak menguntungkan keselamatan jiwa kita, yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan roh kita. Perhatikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita konsumsi bagi roh kita. Perhatikan baik. Jadi semua hal yang tidak berkenan di hadapan Allah harus kita potong mulai hari ini. Kita gunting, kita bersihkan, kita buang. Semua sampah-sampah yang selama ini menguasai diri kita, buang. Semua yang tidak berguna, yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat bagi pertumbuhan roh kita. Buang itu semua. Ini bukti bahwa kita gusar terhadap keselamatan diri kita. Dan kita mengupayakan keselamatan bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, kasihilah dirimu. Kasihilah dirimu dan jangan biarkan dirimu binasa. Diri kita binasa. Beri ruang, waktu yang banyak, kesempatan yang banyak untuk mengisi roh kita dengan kebenaran. Mengkonsumsi, memberikan konsumsi makanan bagi roh kita. Supaya roh kita semakin peka mendengar apa yang Tuhan kehendaki. Sebab roh penurut, biarlah roh itu menjadi roh yang dewasa dan menuruti kehendak Allah. Untuk dilakukan. Dan membawa kita ke langit baru, bumi baru. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berhenti berbicara. Kiranya Roh Kudus melalui firman-Mu terus berkata-kata. Memberikan nasihat, memberikan penjelasan yang lebih dalam. Dan Tuhan, patrikan firman-Mu di hati kami. Kami izinkan Roh Kudus terus berbicara kepada kami dan mengingatkan kami bila mana kami tidak dalam keadaan yang sesuai dengan Tuhan, yang Tuhan inginkan. Patrikan sekali lagi firman-Mu di hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.